Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Bodo TV. Bagi teman-teman yang belum ujian, masih ada kesempatan untuk belajar dan latihan agar dapat memaksimalkan bekal untuk menghadapi ujian tes potensi akademik di ujian seleksi magang kerja di Pertamina Hulu-Rokan. Nah, ada request dari teman-teman untuk dibahas mengenai soal-soal bahasa Inggris. Nah, bagi teman-teman yang mau request, boleh banget nih. Silahkan tulis di kolom komentar mau dibahas mengenai topik atau materi, serta soal-soal apa sekiranya teman-teman yang belum paham atau dikira sulit. Di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa soal mengenai bahasa Inggris. Nah, untuk itu tes bahasa Inggris ini teman-teman perlu menguasai tentang grammar atau tenses dalam bahasa Inggris. Kemudian juga ada conjunction atau kata hubung. Kemudian ada juga conditional sentence atau kalimat pengandaian. Dan juga ada compound dan complex sentence. Dan mungkin ada juga beberapa materi lain. Nah, untuk itu langsung saja kita bahas ke soal yang pertama. I was watching TV while my brother blank blank and nah, kalau kita lihat pola kalimatnya di sini ada subjek, ada was, ada verb ing. Nah, kalau kita lihat ini merupakan past continuous tense ya. Nah, kalau misalnya dihubungkan dengan kata while, nah ini menunjukkan dua kejadian terjadi secara bersamaan di waktu lampau. Nah, biasanya kalau ada kata conjunctionnya ada while, berarti diikuti dengan past continuous juga. Jadi di sini seharusnya ada subjeknya my brother, kemudian ditambah dengan was, kemudian ada juga ditambah dengan verb ing. Nah, kalau kita lihat pada opsinya itu ada pada opsi A, the was taking. Jadi teman-teman bisa mengingat kembali apa-apa aja tenses yang ada di dalam bahasa Inggris. Nah, tenses yang ada di dalam bahasa Inggris itu ada sekitar 16 tenses. Nah, teman-teman bisa mengingat kembali apa-apa saja formulanya, kapan menggunakan verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, dan juga formulanya. Nah, ini salah satunya soalnya merupakan tentang past continuous tense. Nah, ini juga terdiri dari beberapa macam ya teman-teman. Nanti kapan menggunakan conjunction while, kapan menggunakan when, dan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya, soal selanjutnya, we were busy working on our assignment when our parents blank blank home. Nah, kalau kita lihat di sini formulanya ada subjek, ada were, ada verb ing. Nah, ini merupakan past continuous ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat conjunctionnya atau kata hubungnya adalah when. Kalau pada soal sebelumnya past continuousnya diikuti dengan while. Kalau untuk soal ini past continuousnya dihubungkan dengan kata when. Setelahnya maka diikuti oleh simple past. Simple past itu ini adalah subjek tambah dengan verb 2. Nah, jadi kalau past continuous conjunctionnya when, maka untuk kata selanjutnya adalah simple past diikuti dengan past tense yang ditandai dengan subjek ditambah dengan verb kedua. Kalau tadi ada while, artinya past continuous juga diikuti dengan past continuous. Artinya dua kegiatan berlangsung secara bersamaan. Sedangkan untuk yang when ini di mana suatu kegiatan sedang berlangsung, yang past continuous ini, kemudian ada tindakan atau peristiwa lain yang terjadi suatu waktu. Jika ini seharusnya diisi dengan verb 2, kalau kita lihat pada opsinya yang ada verb 2 adalah yang B ya teman-teman. Came ini adalah verb 2-nya si come. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal selanjutnya, I had done my homework before my parents blank blank home. Kalau kita lihat formulanya, ini ada subjek, ada had, ada verb ketiga. Teman-teman kembali ingat kira-kira ini
tensesnya apa? Ini adalah past perfect ya teman-teman, ditandai dengan subjek tambah head tambah verb ketiga. Nah, ini juga terdiri dari dua kalimat dihubungkan dengan conjunction before. Nah, kemudian kalimat selanjutnya kira-kira apa nih teman-teman? Kalau past perfect ada kata before, maka dia diikuti oleh past tense ya teman-teman. Jadi untuk jawabannya simple past ini menggunakan subjek menggunakan verb kedua. Jadi kalau kita lihat pada opsinya kira-kira mana yang verb kedua teman-teman. Kedua itu adalah got, yang merupakan got ini adalah verb kedua dari get. Jadi yang paling tepat adalah opsinya yang B. You should get someone to blank blank the house before you decide to buy it. Nah, di sini kita diminta untuk melengkapi kalimat dari soal kira-kira kata yang mana yang paling tepat untuk mengisi titik-titik ini. Nah, di sini dikatakan kamu harus meminta seseorang untuk titik-titik rumah tersebut sebelum kamu memutuskan untuk membelinya. Nah, kita lihat di sini dari opsi yang A, the price yang artinya menilai, kemudian estimate artinya memperkirakan, kemudian evaluate artinya mengevaluasi, kemudian access artinya mengakses, kemudian test artinya menguji. Jadi kalau kita masukkan ke dalam kalimatnya, yang paling tepat itu kira-kira yang mana teman-teman? Jadi yang paling tepat adalah the price atau menilai. Jadi sebelum membeli rumah, kamu harus meminta seseorang untuk menilai. Jadi yang paling tepat itu adalah yang A, a price. Soal selanjutnya, the economists say there is a blank in the standard of living nowadays. Kira-kira apa kata yang tepat untuk mengisi titik-titik ini teman-teman? Kalau kita lihat di sini mengatakan bahwa the economist atau ahli ekonomi mengatakan ada titik-titik dalam standar hidup sekarang ini. Nah, jadi kira-kira apa nih teman-teman yang paling tepat? Kalau kita lihat pada opsinya yang A, collapse itu artinya runtuh, kemudian ruination artinya kehancuran, kemudian deterioration artinya kemerosotan, kemudian yang D, destruction artinya gangguan, kemudian yang E, disrepair artinya keruntuhan. Nah, jadi kalimat yang tepat di sini apa teman-teman? Nah, di sini mengatakan bahwa standar dari hidup sekarang. Kalau kita lihat pada opsinya ada pada C ya, deterioration atau kemerosotan. Soal selanjutnya, if she blank harder, she would have passed the exam. Nah, ini kalau ada dua kalimat, kemudian ada if, berarti soal ini mengenai conditional sentence. Kalau conditional sentence terdiri dari dua kalimat. Yang pertama ada if clause, dan yang kedua ada ini namanya main clause. Kalau yang ditanyanya if clause-nya berarti kita tentukan tipe dari conditional ini berdasarkan dari main clause ini. Di sini ada subject, kemudian ada would, dan ada have, would have, kemudian ada verb ketiga. Nah, jadi kalau misalnya main clause-nya seperti ini, jadi ini merupakan tipe ketiga. Jadi untuk if clause-nya itu ada if, kemudian ada subject ditambah dengan had dan verb ketiga. Nah, kalau kita lihat di opsinya yang ada had itu ada pada jawaban C ya, had dan verb 3, study, verb 3-nya ini studied. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, untuk itu teman-teman perlu mengingat lagi apa-apa saja conditional sentence, kemudian formulanya. Di sini kita bahas sedikit mengenai conditional sentence ini. Ada 3 tipe. Yang tipe pertama ini if clause-nya berupa simple present.
ditandai dengan verb 1. Kemudian ini harusnya verb 1 study, karena dia subjeknya adalah he, maka ditambah dengan es. Jadi ini adalah if clause-nya simple present. Kemudian untuk main clause-nya menggunakan will sama infinitive atau verb 1. Nah ini jadi main clause-nya ada will plus contohnya. Kemudian kalau tipe kedua, dia if clause-nya if ditambah dengan was atau were. Kemudian untuk main clause-nya ada subject ditambah would ditambah dengan verb 1. Nah, teman-teman perlu mengingat-ingat kembali jika ketemu dengan soal seperti ini. Kemudian untuk tipe ketiganya, ini yang seperti di soal, if clause-nya past perfect ditandai dengan adanya had, kemudian adanya verb 3. Kemudian untuk main clause-nya ini menggunakan would, have sama verb ketiga, sama dengan yang di soal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nanti untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa teman-teman lihat pada video-video bahasa Inggris yang sebelumnya. Itu sudah dibahas secara rinci mengenai dengan conditional sentence ini. So, selanjutnya, the passengers of the Star Airways blank their flight schedule several times. Nah, di sini maksudnya para penumpang Star Airways jadwal penerbangan mereka beberapa kali. Nah, kira-kira apa yang paling tepat untuk mengisi titik-titik ini? Kalau kita lihat pada opsinya, yang A ada look over, yang artinya memeriksa. Kemudian look into, yang artinya menyelidiki. Kemudian look out, yang artinya mengawasi atau awasi, artinya awasi. Kemudian look after, yang artinya menjaga atau mengurus seseorang atau sesuatu. Kemudian look for itu mencari. Nah, dari kelima opsi ini kira-kira mana yang paling tepat teman-teman? Si penumpang dari Star Airways ini ngapain dia terhadap jadwal penerbangan mereka beberapa kali. Nah, jadi yang paling tepat adalah memeriksa. Jadi si penumpang dari Star Airways ini memeriksa jadwal penerbangannya beberapa kali. Jadi yang paling tepat adalah yang A, look over. Nah, soal selanjutnya ada percakapan dari dua orang. Nah, kalau kita lihat the box you brought looks very heavy. Kemudian ada titik-titik. Sure, it's very kind of you, thanks. Kira-kira apa yang bisa mengisi titik-titik ini teman-teman? Nah, bahwa kita lihat si Lani ini mengatakan kalimat terima kasih atau tentu kamu sangat baik, terima kasih. Berarti di sini harusnya si Indi ini dia menawarkan bantuan. Si Indi ini sebelumnya mengatakan kotak yang kamu bawa kelihatannya berat. Nah, berarti dia di sini menawarkan bantuan. Jadi untuk menawarkan bantuan, kira-kira dari kelima opsi ini mana yang paling tepat teman-teman? Yang A, would you like to help me? Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, karena artinya apakah kamu mau membantu saya? Ini kurang tepat ya teman-teman. Yang B, would you love to help us? Apakah kamu mau membantu kita? Ini juga kurang tepat ya. Yang C, could you bring it for me? Nah, ini juga tidak tepat ya teman-teman, karena dia mengatakan bisakah kamu membawa untuk saya? Nah, kalau yang D, would you like me to help you? Nah, ini yang paling tepat. Jadi dia mengatakan apakah kamu ingin saya membantumu? Nah, ini yang paling tepat ya teman-teman. Jadi yang dikatakan si Indi ini, setelah dia melihat si Lani membawa kotak yang kelihatannya berat, maka dia menawarkan bantuan. Apakah kamu mau saya untuk membantu kamu? Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Sedangkan yang E adalah would you like me to bring it for myself? Apakah kamu ingin aku membawanya sendiri? Nah, ini kurang tepat ya teman-teman.
jawaban yang paling tepat adalah would you like me to help you, itu pada opsi D. Kemudian untuk soal selanjutnya, which sentence is correct? Nah, dari kelima opsi ini kira-kira mana kalimat yang paling tepat, teman-teman? Kalau kita lihat yang A, my grandma died in 2009. Nah, ini kurang tepat ya teman-teman, karena untuk that ini sebagai adjective atau kata sifat biasanya diikuti oleh noun. Nah, untuk noun atau kata benda, nah ini kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang B, my grandma was dead, ini juga tidak tepat ya teman-teman. Kemudian yang C, ini juga tidak tepat ya teman-teman, karena ini menyatakan masa lampau, sedangkan ini di sini menggunakan verb 1. Kemudian yang D, my grandma died in 2009. Nah, ini paling tepat ya teman-teman, karena di sini menyatakan waktu lampau, dia menggunakan verb untuk masa lampau ya teman-teman. Jadi ini yang paling tepat yang D, sedangkan yang E, that ini kalau diartikan itu menjadi kematian ya teman-teman. Jadi ini tidak tepat. Yang paling tepat adalah yang D, yang menyatakan nenek telah meninggal di tahun 2009. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share, dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar teman-teman lebih mudah mengetahui video selanjutnya. Jangan lupa buat teman-teman untuk selalu berlatih, berdoa. Semoga sukses ujiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.